Selamat pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Jamil dari Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Stesia. Nah, pagi hari ini saya ditemani seorang mahasiswa yang ganteng, gitu. Nah, kabar sehat, Mas Patrick? Sehat-sehat Pak. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dari semester berapa, jurusan apa, dan ikut kegiatan di bidang kemahasiswaan itu apa saja. Silakan, Mas Patrick. Ya, perkenalkan nama saya Patrick. Saya dari S1 Akuntansi. Saya mengikuti KSPM, yaitu kelompok studi pasar modal. Nah, di kelompok studi pasar modal ini itu ada yang namanya DPM. Nah, apa itu DPM itu? DPM adalah duta pasar modal, gitu. Uh, Duta Pasar Modal. Ya, Keren. Ini apa sih perannya untuk menjadi duta pasar modal? Eh, Bisa diinformasikan kepada teman-teman, Mas Patrick? ya kalau misalkan untuk menjadi duta pasar modal harus bisa bermain di pasar modal itu agar mendapatkan pengalaman-pengalaman agar bisa dibagikan kepada masyarakat-masyarakat. Begitu, Pak. Oke, intinya itu memiliki peran yang luar biasa di dalam peningkatan literasi keuangan dan pasar modal. Ya. Nah, setahu saya untuk menjadi duta pasar modal itu ada persyaratan sertifikasinya yang ditentukan oleh Bursa Efek Indonesia. Itu kalau nggak salah bentuknya seperti apa, Mas Patrick? Untuk bentuk apa, Pak? Tadi, Pak? Bentuk persyaratan menjadi duta pasar modal itu telah lulus apa? Ya kalau saya ini apa ya? Itu kan diseleksi dari OJK. Nah, saya di OJK ini melakukan tes-tes. Nah, setelah melakukan tes-tes itu kalau misalkan lulus itu bisa mendapatkan sertifikat bahwa misalnya udah menjadi DPM atau duta pasar modal itu, Pak. Oh, Gitu. keren. Artinya ada seleksi awal, yaitu mengikuti tes tentang pasar modal yang diselenggarakan oleh OJK. Ya. Kemudian, teman-teman sekalian, maka di Stesia ini sudah ditunjuk seperti Mas Patrick ini ada 2 duta pasar modal yang diawali telah lulus tes yang dilakukan secara online di OJK. Setelah Ya. itu, maka Stesia melalui Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia itu mengajukan duta pasar modal ini kepada Bursa Efek Indonesia. Nah, apa saja Mas Patrick setelah ditunjuk sebagai duta pasar modal, aktivitas-aktivitas terkait dengan pasar modal itu apa yang dilakukan? Ya, untuk selama ini selama saya menjadi duta pasar modal ini saya melakukan sosialisasi kepada SMA SMA. Untuk dalam waktu dekat kita mau ke salah satu SMA yang ada di Surabaya ini untuk memberi wawasan tentang pasar modal itu seperti apa. Begitu, Pak. Oh, keren. Ini artinya melekkan kepada masyarakat secara dini itu untuk bisa memahami atau mengambil potensi-potensi yang ada di pasar modal. Luar biasa keren. Perannya itu untuk membuat masyarakat ngeh di pasar modal. Mungkin Mas Patrick bisa apa-apa yang perlu ditanyakan terkait di pasar modal eh, untuk bisa disosialisasikan untuk diketahui di masyarakat. Mungkin ada yang ditanyakan Mas Patrick? Kalau misalkan menurut saya mau bertanya nih ya. Kalau misalkan pasar modal ini dalam bidang pemerintah itu tugasnya apa? Kegunaannya seperti apa? Fungsinya itu apa, Pak? Oh, luar biasa. Jadi memang kehadiran pasar modal itu di berbagai negara pemerintahnya sangat berkepentingan eh,
pasar modal itu memberikan kontribusi di pembangunan. Nah, salah satu fungsinya apa? Itu adalah untuk meningkatkan kinerja ekonomi. Kenapa untuk meningkatkan kinerja ekonomi? Karena peran pasar modal itu adalah meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam ekspansi perusahaan karena kebutuhan pembiayaan. Lah, pembiayaan ini membutuhkan partisipasi masyarakat. Sumber pendanaan yang diperoleh itu membutuhkan partisipasi masyarakat. Tidak mungkin kebutuhan ekspansi, kebutuhan pembiayaan untuk restrukturisasi usaha, untuk membeli mesin atau untuk kegiatan-kegiatan produksi itu tidak bisa dibiayai dari internal perusahaan. Maka pemerintah itu membuka ruang kepada perusahaan-perusahaan itu memanfaatkan pasar modal itu untuk menggali atau memperoleh sumber pendanaan. Maka bagi pemerintah pasar modal itu salah satu sarana untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Di samping itu, dengan hadirnya pasar modal, maka masyarakat itu memiliki suatu potensi atau memiliki suatu peluang untuk memperoleh pendapatan dari melakukan kegiatan aktivitas investasi atas produk-produk investasi di pasar modal. Itu adalah peran pasar modal bagi pemerintah. Di samping itu adalah aspek pendapatan dari kegiatan pemungutan pajak dari transaksi di bidang pasar modal. Itu yang bisa saya beri pemahaman, Mas Patrick. Bagus banget, berarti dari pemerintah sampai masyarakat pun ikut untuk saham ini ya Pak ya. Kalau di pasar modal, kalau bagi masyarakat itu pilihannya tidak saham saja, tetapi bisa surat-surat utang. Nah, jadi pilihannya banyak. Kalau surat utang itu bisa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi. Ini namanya obligasi korporasi. Bisa misalkan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, ini namanya obligasi pemerintah. Sehingga masyarakat bisa memanfaatkan pasar modal itu sebagai sarana pilihan investasi sesuai dengan preferensi risiko maupun imbal hasil yang diinginkan. Kalau kadar toleransi risikonya itu ingin agak atau toleransi risikonya gede, bisa milih saham pilihan investasinya. Atau yang kadar risikonya tidak begitu besar, itu bisa milih misalkan produk investasi surat utang. Yang ada di pasar modal itu surat utang jangka panjang. Di saham sendiri itu nawarkan produk atau kadar risiko berbagai sesuai dengan preferensi si investor. Ada saham-saham yang risikonya rendah, ada atau dikatakan moderat, ada yang risikonya sedang maupun ada risiko yang tinggi itu. Jadi sesuai dengan preferensi, kalau di buku-buku investasi namanya sesuai dengan preferensi imbal hasil dan risikonya. Itu Mas Patrick. Oke. Kan kita ini kan udah ngomong dari pemerintah dan masyarakat. Nah, kalau misalkan dari bisnisnya, yang pemilik bisnis atau usahanya itu bagaimana Pak? Oke, jadi ini perusahaan-perusahaan ya tidak mungkin kebutuhan dana untuk pengembangan usahanya itu dipenuhi dari internal. Jadi laba usaha itu. Tapi membutuhkan pihak eksternal memenuhi kebutuhan pendanaannya, misalkan pembiayaan dari lembaga keuangan atau melalui pasar modal. Melalui pasar modal berarti nawarkan surat berharganya kepada publik. Perusahaan itu bisa nawarkan
surat berharganya berbentuk surat penyertaan atau ekuitas atau dikatakan saham. Nah, atau nawarkan surat utangnya, ya namanya obligasi. Jadi Ya. perusahaan itu bisa nawarkan 2 surat berharga, itu sesuai dengan kebijakannya. Bisa nawarkan sahamnya atau nawarkan surat utangnya. Nah, bagusnya melalui pasar modal, maka kebutuhan pendanaan yang diinginkan itu hampir berapapun itu bisa terserap. Karena ketika di pasar modal itu tidak ada sekat-sekat siapapun dan minat untuk membeli, dan di situ ada potensi keuntungan dari surat berharga yang ditawarkan oleh suatu perusahaan, maka masyarakat bisa memanfaatkan. Jadi bagi perusahaan, pasar modal bisa digunakan sebagai sumber memperoleh pendanaan itu tidak terbatas, jangka panjang. Itu yang bisa saya berikan fungsi bagi perusahaan dengan memanfaatkan pasar modal. Oke, Pak. Wih, bagus banget, Pak. Ya, kalau misalkan ini ya, saya berdasarkan riset ini kan banyak yang bermain di pasar modal ini kan kebanyakan itu kan umur-umur 30 ke bawah atau Gen Z atau milenial, Pak. Ini, Pak. Nah, kalau misalkan itu kira-kira berpengaruh nggak Gen Z itu di pasar saham ini atau pasar modal ini? Sebetulnya kalau seluruh produk investasi di pasar keuangan atau di real investment atau di aset-aset real itu tidak ada sekat-sekat umur, golongan dan lain sebagainya. Ya. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, penting untuk dipahami siapapun, itu adalah memanfaatkan, kalau di bahasa ekonomi itu fungsi utilitas. Maksud daripada fungsi utilitas ini itu adalah di mana masyarakat itu perlu menggali produk-produk investasi yang memberikan potensi keuntungan. Banyak ragam, khususnya di pasar keuangan, itu yang memberikan potensi keuntungan bagi publik. Nah, tadi kalau saya nangkap dari pertanyaan Patrick, itu khususnya kepada kalangan milenial, Gen Z, ini rata-rata dia khawatir melakukan investasi di pasar modal membutuhkan dana gede. Oh tidak. Jadi sebetulnya untuk kantong mahasiswa, untuk kantong siswa yang pendapatannya itu diperoleh dari uang saku dari orang tuanya, dan uang saku itu setelah dikurangi jajan dan masih ada sisa, itu diakumulasikan misalkan 1 bulan itu ngumpul katakanlah 100.000, 150.000 atau 200, itu bisa digunakan untuk investasi di pasar modal. Kenapa? Karena membuka rekening investasi di pasar modal itu cukup 100.000 rupiah. Waduh, Dan ya, sekedar informasi Patrick, ya, saham-saham di pasar modal atau yang diperdagangkan di bursa efek itu adalah ada harga-harganya, kalau bahasa anak-anak milenial itu saham permen. ya. Nah, ini saham permen maksudnya apa? Permen itu harganya tidak lebih 100. Kadang-kadang kaget loh, masa ada saham harganya hanya 100-an itu. Ada contohnya. Ini contohnya. Rata-rata kaum milenial ini adalah familiar dengan transaksi online. Ada perusahaan-perusahaan startup itu yang sahamnya diperdagangkan di bursa. Contohnya adalah Bibli. Oh iya, ini. Apalagi, Pak? Terus kemudian Gojek, Tokopedia. Kemudian ada Bukalapak, ini contohnya.
Coba harga Gojek berapa? Kode sahamnya GoTo. Harganya cuma 83. Ya, betul Pak. 83 rupiah. Nah, artinya apa? Artinya kalau kalau di pasar modal minimal beli saham berapa? Satu lot. Satu lot itu 100 lembar. Kalau beli satu lot saham Gojek, kode sahamnya GoTo tadi, berarti butuh duit berapa? 100 kali 83, 8.300. Wow, murah banget. Murah banget, Pak. Ini murah banget kan? Murah banget, Artinya sekelas siswa atau sekelas mahasiswa itu bisa menjadi investor, menjadi pelaku pasar. Status sosial menjadi investor atau pelaku pasar itu keren. Nah, itu salah satu. Artinya untuk masuk di pasar modal tidak perlu dana besar dan mudah. Itu. Mudahnya gimana? Cukup membuka rekening. Rekening kepada siapa? Nah, di pasar modal ini ada lembaga perantara. Lembaga perantara di transaksi pasar modal itu namanya perusahaan sekuritas atau perusahaan pialang gitu. Nah, publik itu masyarakat atau kaum milenial tadi teman-temanmu mahasiswa yang berkeinginan transaksi di bidang ini itu bisa menghubungi salah satu pialang. Ada sekitar 121 pialang yang memiliki izin OJK dan di seluruh Indonesia memiliki cabang-cabangnya. Kalau kesulitan untuk di internal Stesia bisa menghubungi atau datang aja ke Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia di Stesia, nanti akan dibantu oleh staf yang ada di sana, misalkan bermaksud membuka rekening efek namanya, rekening untuk kegiatan transaksi di pasar modal. Nah, itu mudahnya. Gampang banget berarti ya Pak ya? Gampang. Udah gampang dibantu lagi. Iya. Nah, ini kan kita tadi udah ngomong kalau banyak Gen Z yang itu. Nah, tapi ini kalau misalkan ada Gen Z atau yang lebih tua misalkan, itu mau bermain di pasar saham ini, apa aja sih yang harus diperhatikan itu Pak? Resikonya kah atau apa Pak? Itu. Wah, ini pertanyaanmu keren. Memang anak-anak tadi kan ada Patrick masuk UKM kelompok studi pasar modal. Makanya pertanyaannya ngeh di bidang ini. Baik, apa yang perlu diperhatikan ketika memutuskan investasi di pasar modal? Sebetulnya yang pertama itu adalah pahami itu preferensi, risiko dan keinginan imbal hasil. Jadi harus tahu menggali seberapa besar toleransi risiko. Nanti ini akan berkorelasi, berhubungan dengan saham-saham apa yang akan dipilih. Tidak mungkin orang yang kadar risikonya itu adalah moderat itu memilih saham-saham yang volatilitasnya, yang pergerakannya itu adalah besar. Pergerakannya atau volatilitasnya yang tinggi itu menunjukkan kadar risiko. Ini. Nah, anak-anak muda itu biasanya menyukai yang ini secara karakteristiknya. Jadi yang pertama itu adalah tadi yang ditanyakan apa yang harus diperhatikan. Yang pertama, pahami preferensi risiko. Dan kemudian keinginan imbal hasil. Satu hal yang ingin saya sampaikan itu dalam kaidah investasi itu ada hubungan antara imbal hasil dan risiko. Aset-aset investasi yang kadar risikonya tinggi maka memiliki peluang keuntungan yang tinggi. Sebaliknya, suatu aset investasi yang kadar risikonya rendah itu adalah memberikan imbal hasil itu rendah.
Maka ini harus dipahami oleh calon-calon investor di dalam memilih produk investasi bila dihubungkan dengan preferensi risk and return-nya atau preferensi risiko dan imbal hasilnya gitu. Oke. Satu hal lagi yang berikutnya itu adalah tujuan investasi. Nah, tujuan investasinya apa? Untuk pertumbuhan pendapatan. Nanti ini berpulang kepada pemilihan seleksi sahamnya. Terus kemudian untuk jangka panjang atau periode waktunya gitu. Ada tujuannya gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah orientasinya, itu orientasi capital gain atau pertumbuhan dividen. Nah, itu nanti bisa melakukan pemetaan. Itu. Jadi banyak sekali yang bisa dieksplor di pasar modal. Itu Patrick. Ya. Mm-mm. Ya, kalau ini pertanyaan terakhir ini, Pak. Oke. Kalau misalkan ada investasi bodong ini, Pak, itu bagaimana, Pak, menindaki investasi bodong ini atau cara mengetahuinya itu? Oh ya, sebetulnya ini mudah. Ini penyakit yang oleh otoritas di keuangan atau OJK atau otoritas-otoritas di pasar modal ini adalah menjadi penyakit masyarakat ini. Jadi ini sebetulnya mudah untuk mengindikasikan apakah produk investasi itu produk investasi bodong atau tidak. Kuncinya di mana? Tidak ada produk investasi yang memberikan imbal hasil besar itu kemudian Dengan risiko dengan risiko kecil. Misalkan begitu. Jadi kalau ada pihak yang memberikan iming-iming produk investasi ini keuntungannya gede, tetapi tidak menginformasikan kandungan risikonya sebesar potensi imbal hasil itu adalah sudah merupakan indikasi investasi yang ditawarkan itu adalah tidak benar. Sebetulnya bagi masyarakat itu mudah, maka gali informasi produk-produk yang ditawarkan di pasar keuangan dan itu bisa masuk webnya OJK. Jadi OJK itu memberi informasi-informasi yang memandu masyarakat itu untuk dihindari produk-produk investasi yang mengarah investasi yang dikatakan bodong. Kuncinya adalah tidak ada produk investasi yang memberikan keuntungan besar, di dalamnya itu tidak ada risiko yang melatar belakangi dari produk investasi itu. Oke, mungkin saya pikir untuk topik hari ini cukup di sini ya. Cukup, Pak. Nanti untuk yang akan datang banyak tema-tema di bidang pasar modal itu yang lebih menjurus. Yang bisa menjadi topik menarik yang bisa diperbincangkan. Oke, hari ini gitu. Baik, hari ini saya cukupkan di sini. Terima kasih. Sampai berjumpa pada topik-topik pasar modal yang akan datang. Selamat pagi. Ya, selamat pagi.